Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, untuk semua yang sedang menyaksikan video ini, apakah Anda adalah orang-orang yang benar-benar hidup? Karena ada orang yang hidup, tetapi sebetulnya orang tersebut tidak benar-benar hidup. Maka pertanyaan saya adalah, apakah Anda semua yang menyaksikan video saya adalah orang yang benar-benar hidup? Kalau Anda saat ini merasa bahwa Anda hidup, tetapi Anda merasakan tidak benar-benar hidup, maka saya punya 3 langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat hidup Anda lebih hidup. 3 langkah itu Anda bisa lihat. Yang pertama, saya sebut dengan knowing yourself. Langkah kedua, align your action with your personal values. Dan yang ketiga adalah connect with other people. Kalau Anda mau benar-benar hidup, maka Anda bisa melakukan 3 langkah ini. Akan tetapi di video kali ini, saya hanya akan fokus pada langkah yang pertama, yaitu knowing yourself. Sahabat, knowing yourself adalah bagaimana Anda tahu tentang diri Anda sendiri. Banyak orang yang mungkin merasa sudah mengenal dirinya, padahal sesungguhnya orang tersebut belum betul-betul mengenal dirinya. Lalu sahabat, langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh kita agar kita bisa mengenal diri kita? Yang pertama, sahabat, agar kita bisa mengenal diri kita, maka yang pertama, kita harus mengetahui nilai diri kita. Dengan cara kita mengidentifikasi nilai-nilai apa yang penting dalam diri kita. Misal, Anda adalah seorang yang suka membantu orang lain, maka nilai yang penting dalam hidup Anda adalah bagaimana Anda membantu orang lain. Atau mungkin Anda mempunyai nilai open-minded. Saya suka terbuka, saya mencintai berpikiran terbuka. Maka nilai penting dalam diri Anda mungkin adalah open-minded. Atau mungkin saja sharing dengan orang lain. Whatever you have, apapun yang Anda miliki, Anda sharing. Maka mungkin nilai sharing inilah adalah salah satu nilai yang penting dalam diri Anda. Jadi langkah pertama agar Anda mengenal diri Anda sendiri adalah identifikasi nilai-nilai penting dalam diri Anda. Yang kedua, sahabat, agar Anda lebih mengenal diri Anda sendiri, yang perlu Anda lakukan adalah Anda menemukan tujuan hidup Anda. Sahabat, untuk menemukan tujuan hidup memang tidak mudah. Anda perlu memikirkan hal-hal dalam kehidupan yang membuat diri Anda bergerak. Jadi Anda harus berpikir, hal-hal apa sih yang menggerakkan diri Anda? Berbicara tentang tujuan, kadangkala kita itu bisa berubah-ubah tergantung usia kita.
misal. Mungkin sebagai contoh begini. Ketika saya masih sekolah, saya sangat mengharap atau memiliki keinginan agar saya memiliki sepeda motor misalnya. Ketika melihat orang lain naik motor, kayaknya saya pengen banget gitu ya punya motor itu. Kemudian setelah saya bekerja, setelah saya membina rumah tangga, tiba-tiba motor bukan sesuatu yang menarik lagi. Maka kemudian berubah. Tujuan saya berubah, yang tadinya hanya sepeda motor, kemudian berubah menjadi mobil. Dan ternyata setelah memiliki mobil pun, berubah lagi. Ketika saya bergaul dengan orang-orang baru, bergaul dengan lingkungan yang jauh lebih luas, tiba-tiba saya punya tujuan-tujuan hidup yang jauh lebih baru. Kadangkala manusia hidup punya lebih dari satu tujuan, dan tujuan manusia kadangkala bisa berubah sesuai dengan waktu dan pergaulannya. Maka langkah kedua agar Anda mengenal diri Anda adalah belajar Anda menemukan tujuan dalam hidup Anda. Kemudian sahabat, yang ketiga, agar Anda mengenal diri Anda adalah lakukanlah identifikasi terhadap skill dan talenta yang Anda miliki. Sekali-kali coba Anda tuliskan di buku, skill apa, talenta apa yang Anda miliki. Misalnya, Anda memiliki skill memasak, tulis. Skill menulis, skill berbicara, skill melukis, dan seterusnya. Anda buat list. Setelah list itu Anda miliki, Anda pilih dari beberapa skill dan talenta yang Anda miliki itu, mana yang potensinya paling besar membawa Anda menuju tujuan hidup Anda. Kalau Anda merasa bahwa menulis adalah salah satu skill dan talenta yang sangat memungkinkan membawa kepada kesuksesan, maka Anda harus ikuti latihan-latihan, seminar-seminar yang berhubungan dengan menulis. Atau misalnya kursus-kursus. Kalau skill Anda, talenta Anda di bidang melukis, maka tidak ada salahnya Anda kemudian ikut kursus, les, privat, menggambar, melukis, yang akan membawa Anda mendekatkan kepada tujuan hidup. Maka sahabat, langkah yang ketiga adalah identifikasi skill dan talenta apa yang Anda miliki dalam rangka Anda mengenal diri Anda sendiri. Lalu yang keempat sahabat, untuk mengenal diri Anda sendiri, yang perlu Anda lakukan adalah Anda mengenali kegemaran, hobi yang Anda miliki. Maka dari beberapa kegemaran, hobi yang Anda miliki, manakah hobi yang akan menunjang Anda meraih tujuan hidup Anda? Namun kadangkala banyak orang yang salah. Hobi Anda apa? Hobi saya tidur. Tidur itu bukan hobi. Hobi kamu apa? Hobi saya makan. Makan itu bukan hobi. Makan, tidur adalah kebutuhan dasar. Hobi adalah segala sesuatu yang Anda lakukan dengan suka hati, dan memang itu adalah di luar kebutuhan-kebutuhan dasar. Kegemaran Anda apa? Maka langkah selanjutnya agar Anda mampu mengenal diri Anda adalah identifikasi. Apakah kegemaran dan hobi saya? Setelah Anda berhasil menemukan kegemaran dan hobi Anda, pilihlah hobi
yang akan menunjang Anda meraih tujuan hidup. Kalau hobi Anda memancing misalnya, silakan Anda memancing, tetapi kemudian Anda perdalam kira-kira apa yang kemudian bisa meningkatkan diri Anda dari memancing. Misalnya Anda menjual peralatan pancing misalnya, maka itu adalah hobi yang menunjang tujuan hidup Anda. Yang kelima, sahabat, design. Are you an early bird or an all night? Are you an early bird or an all in the night? Jadi, apakah Anda ini termasuk orang yang mirip burung di pagi hari atau orang yang mirip burung di malam hari? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada sebagian manusia yang sangat hobi atau sangat semangat melakukan aktivitas di pagi hari. Atau ada juga sebagian orang yang sangat bersemangat menyelesaikan tugas sebelum tidur. Maka tentukan, apakah Anda orang yang suka beraktivitas di pagi hari atau Anda adalah orang yang suka beraktivitas menjelang Anda tidur atau di dalam Anda menuju tidur atau malam hari. Maka apakah Anda itu adalah an early bird or an owl ya? Apakah Anda itu burung di pagi hari atau Anda adalah burung hantu yang keluarnya di malam hari? Nah, ini juga dalam rangka Anda mengenali diri Anda, sehingga ada beberapa aktivitas yang kadangkala memang bisa dilakukan di pagi hari. Ada juga aktivitas yang bisa dilakukan di malam hari. Kemudian yang terakhir, sahabat, adalah determine. Are you introvert, extrovert, or ambivert? Jadi putuskan, apakah Anda ini termasuk orang yang introvert. Orang yang introvert itu adalah orang yang suka melakukan segala sesuatu sendiri. Dia lebih enjoy menyendiri, itu introvert. Atau Anda extrovert. Extrovert itu Anda suka bersosialisasi, Anda suka bergaul, Anda suka berdiskusi dengan banyak orang. Nah, mungkin Anda termasuk extrovert. Atau Anda adalah ambivert. Ambivert itu adalah gabungan antara introvert dengan extrovert. Ambivert ini jauh lebih fleksibel. Kadangkala dia bisa introvert, kadangkala dia juga bisa extrovert. Tapi kadangkala orang yang ambivert ini mudah dicap sebagai seseorang yang moody. Moody itu mut-mutan. Kadangkala temennya yang suka nongkrong kemudian bertanya, loh, kok tiba-tiba dia menyendiri? Sehingga teman-temannya menyangka bahwa dia itu orangnya mut-mutan, gitu ya. Maka introvert ciri-cirinya adalah ketika malam minggu dia misalnya lebih enjoy di dalam rumah. Sementara yang lain suka malam minggu kemudian keluar, hang out, having fun. Maka orang yang introvert lebih suka menyendiri. Kenapa Anda harus memutuskan apakah Anda itu introvert, extrovert, atau ambivert? Tujuannya adalah agar Anda mengenal diri Anda sendiri. Nah, sahabat, itu beberapa langkah yang bisa Anda lakukan dalam rangka Anda mengenali diri Anda sendiri. Kalau Anda selama ini bilang, saya sudah kenal diri saya sendiri, apakah Anda yakin Anda sudah mengenal diri Anda dengan sangat baik? Itulah langkah pertama agar hidup Anda jauh lebih hidup. How to live your life. Agar Anda menghidupkan hidup Anda, ada 3 langkah. Yang pertama adalah knowing yourself, align your action with your personal values, dan yang ketiga adalah connect with other people. Langkah pertama,
sudah kita diskusikan, knowing yourself, bagaimana Anda mengenal diri Anda dengan langkah-langkah yang tadi. Untuk langkah kedua, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.